Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik menonton video ini. Semoga termotivasi dan terhibur. Oke teman-teman, aktivitasku sebagai berumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan, memiliki dua orang anak, dan sebagai seorang istri pasti memiliki pekerjaan di dalam rumah tangga yang selalunya beres-beres, membersihkan rumah, dan melakukan segala aktivitasnya dengan rutinitas setiap pagi. Nah teman-teman, ini ku awali di pagi hari dan aku mau menyuci dulu untuk pakaian karena udah menumpuk, dan aku langsung aja membawanya ke sungai dekat dengan kontrakan, dan aku juga ditemani bersama teman tetangga menyuci juga, jadi ada teman ya. Dan ini pertama-tama aku rendam terlebih dahulu untuk pakaian-pakaianku ini menggunakan sabun liquid yang udah aku beli, satu rentengnya itu udah paketnya 10.000 gitu ya teman-teman, dan itu aku habiskan sekitaran 2 minggu, jadi setengah rentengnya itu seminggu. Oke, di sini aku akan sharing gimana cara ibu rumah tangga mengatur waktu dalam kehidupan sehari-harinya, daily vlognya, dan aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Pertama-tama diawali dengan merencanakan pekerjaan ya teman-teman, dan aku di sini memilih dulu untuk menyuci pakaian terlebih dahulu supaya nanti cuacanya kan kadang-kadang mau tidak menentu, kadang hujan, kadang cerah satu harian, kadang dah di sore harinya itu hujan. Dan ini pakaiannya karena dicuci pakai tangan, lalu aku di sini langsung cepat-cepat untuk membereskannya terlebih dahulu, lalu aku menjemurkannya kalau udah siap dicuci. Tapi sebelumnya di sini teman-teman, aku sebelum menyuci aku beres-bereskan dulu untuk Abang Rizky, karena di sini aku memiliki satu orang anak yang udah masuk sekolah. Sekitaran pukul 7.15 udah berangkat ya. Untungnya sekolahnya itu dekat dengan rumah, jadi tidak terlalu menggunakan sepeda motor ataupun angkutan untuk mengantarkan anak sekolah. Jadi cukup menggunakan jalan kaki. Nah, tapi sebenarnya harus diawalkan juga untuk bangun pagi supaya terbiasa sampai besarnya. Dimana di situ aku tidak terlalu terburu-buru karena Pak suami juga sekitaran pukul 8 kurang baru berangkat kerja. Masih mengatur jadwal ibu rumah tangga. Di sini aku tidak terlalu buru-buru ya teman-teman untuk memasak, karena Pak suaminya itu tidak membawa bekal ke kerjaan. Tetapi kalau membawa bekal ke kerjaan, nah itu memang benar-benar aku awali dulu untuk memasak karena menyiapkan untuk makanan yang harus dibawa Pak suami. Dan pagi-paginya itu kalau untuk menyiapkan sarapan, aku selalunya goreng telur ataupun kadang beli mie gitu di warung ya. Dan kalau misalnya Pak suaminya itu terlalu jauh, jadi itu benar-benar juga untuk membawa bekal, karena di sini dekat gitu kerjaannya karena kerja sebagai tukang. Jadi di sini lagi proyek untuk membangun dari pemerintah gitu untuk kamar mandi setiap rumah yang lagi membutuhkan. Nah, itu pulang-pulang gitu ya di tengah harinya. Makanya aku di sini untuk dalam memasak tidak terlalu terburu-buru. Selanjutnya, tips yang kedua untuk mengatur jadwal waktu ibu rumah tangga itu, aku sebaiknya untuk menjauhi HP, karena kalau misalnya udah terpegang itu pastinya kita fokus kepada satu hal tersebut, dan karena pekerjaan jadi kita tunda-tunda karena hanya memegang itu ya sebentar-bentar gitu ada niat. Nah, sebaiknya aku menjauhkan itu dan menanamkan dalam hati bahwasanya aku utamakan dulu untuk pekerjaan yang harus kukerjakan di dalam rumah. Apalagi para ibu yang banyak tugasnya, jadi sebaiknya kita harus benar-benar mementingkan mana yang ditamakan dulu, mana kita prioritaskan, bukan hanya karena kita membeli barang aja ya. Jadi di mana pekerjaan yang harus kita kerjakan, nah itu yang harus kita prioritaskan dibanding dengan kita memegang HP dengan hal yang mudah membuat kita jadi terlena dengan waktu-waktu yang membuat kita menunda pekerjaan.
Oh ya teman-teman, ini aku lagi menyucinya itu masih terus aja ya memberusnya, dan air di sungai ini jernih banget ya. Jadi suasananya pun sangat benar-benar membuat aku tambah semangat dalam melakukan nyuci-menyuci. Dan ini cerah banget untuk mataharinya di pagi hari. Biasanya kalau sore hari nggak tahu lagi ya untuk cuacanya, kadang datang hujan. Makanya di sini tetap aja aku untuk melakukan aktivitasku nyuci baju. Ketepatan ini ada spray, jadi aku mau cuci dulu teman-teman karena udah waktunya untuk mengganti, dan untuk sarung bantal juga aku mau ganti juga karena memang membutuhkan waktu membersihkan spray itu dalam 2 minggu sekali ya, atau seminggu sekali aku bisa melakukan pergantian spray. Alhamdulillah ya teman-teman, tidak terasa udah selesai juga untuk mencuci pakaian dan waktunya aku menjemur pakaian. Dan selanjutnya yang kurencanakan untuk pekerjaanku ini udah selesai dari mencuci pakaian. Nah, ini dia Pak suami sebelum berangkat kerja, jadi aku sempatkan dulu untuk mengangkatkan pakaian dan Pak suami berangkat kerja ya. Kemudian di sini aku mau melanjutkan dulu pekerjaanku di dapur di atas meja kompor. Nah, ini ada seperti sayur-sayuran yang udah aku tuh iris-iris, ada toge, ada ikan yang udah aku goreng. Kemudian itu ada sayur yang udah mateng. Nah, itu dikasih sama nenek. Jadi ketepatan lagi masak sayur daun ubi di gulai ya. Di sini aku tetap juga untuk masak sayur, masak tumis-tumis menggunakan toge sama sayur putih dicampur beberapa udang. Lalu ini tumis dulu bawang merah, bawang putih, dan aku tambahkan sedikit ada beberapa. Sebenarnya bukan udang ya teman-teman, ini aku tambahkan ayam yang udah aku goreng karena untuk kedua orang, Abang Rizky dan adik Ijia ya. Di sini sebagian ada dua macam gitu ya untuk memasak karena mereka kan nggak bisa makan pedas. Nah, di sini aku juga untuk ikannya di sini ada yang pedas, ada yang enggak, dan aku memilih untuk ayamnya dicampurkan aja ke sayur jadi hingga satu. Di situ ada kuah, sayur, dan untuk proteinnya. Oke teman-teman, ini aku masih lanjut dulu untuk masak menu sederhanaku ya di dalam keluarga. Jadi aku sediakan aja makanan yang lengkap dan bergizi. Lalu yang ketiga, tips mengatur waktu dalam ibu rumah tangga, tidak lupa untuk membagi waktu diri sendiri ya teman-teman. Dan aku di sini memilih karena aku tidak pala untuk suka membaca buku, tidak terlalu banget. Aku suka tapi tidak terlalu. Dan sekarang ini aku lagi menekuni untuk bagian olahraga ya teman-teman. Jadi ketepatan dalam seminggu itu ada 2 kali pertemuan. Jadi jika kita mau, dan itu ada para ibu-ibu yang lagi mau berolahraga di sore hari sekitaran habis asar gitu ya teman-teman, dan kami lakukan untuk lingkungan daerah rumah kami aja, tidak terlalu jauh-jauh, tidak memakan biaya seperti ongkos gitu ya, cukup di lingkungan rumah dilakukan untuk setiap sore. Dan itu kami pilih dalam 1 minggu itu hari Selasa dan hari Jumat. Kemudian itu ada beberapa guru senam yang untuk memperagakan, jadi tidak terlalu untuk memakai HP. Ada guru senamnya dan kami patungan gitu untuk membayar ya teman-teman. Baiklah teman-teman, selesai masak tidak lupa juga ini aku mau bersihkan dulu wastafel, piring-piring kotor supaya tidak menumpuk dan tidak mengundang hewan-hewan yang bisa merusak atau mendatangi bagian-bagian piringku ini ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalau aku udah selesai masak langsung wajib untuk mengusahakan semaksimal mungkin supaya lebih bersih piring-piring yang udah dipakai tadi. Dan begitu juga meja dapur kompor, dan aku pastikan untuk mengelap karena percikan minyak itu kan ada. Jadi sebelum untuk
selesai masak aku juga istirahat sebentar, dan supaya tidak mumet gitu ya teman-teman mengerjakan semuanya ini dengan secara bersamaan. Jadi harus mengistirahatkan diri lalu, hanya sekitaran 5 menit lalu diulang kembali untuk pekerjaan ini sampai tuntas. Kemudian ini ya teman-teman, aku membersihkan meja dapur komporku ini dengan menggunakan sabun seperti Ekonomi, Sunlight. Nah, itu bisa ya dibantu juga dengan menggunakan sabun cuci piring. Dan juga setelah itu aku bersihkan menggunakan kain lap yang bersih. Oke, tiba-tiba juga ini udah berada di kamar tidur dan berantakan ya teman-teman, super duper. Ini biasanya kalau udah bangun tidur, nah aku biarkan sejenak aja karena adik J-nya itu kadang kesiangan untuk bangun tidur. Nah ini udah selesai beres-beres pekerjaan seperti cuci piring, masak. Nah ini aku lanjut aja untuk membereskan tempat tidur dengan melipat spray, selimut, membereskan segalanya ya teman-teman, dan lanjut aku sapu-sapu bagian yang mau disapu. Untuk bantal seperti ini ya teman-teman caraku, jadi aku pinggirkan, ketepikan dulu, lalu untuk tilamnya ataupun spraynya di sini aku lipat, aku dirikan supaya lebih enak untuk menyapunya. Nah, teman-teman, untuk mengatur jadwal sebagai ibu rumah tangga secara efektif yang benar-benar kulakukan itu ya sekiranya selalu mengatur jadwal dan eh, tidak memegang HP pada saat mau mengerjakan sesuatu, dan pastinya untuk menyenangkan diri sendiri terlebih dahulu atau mengistirahatkan diri sendiri terlebih dahulu. Oke teman-teman, tidak terasa aktivitasku tinggal di ujung video ya. Dan ini terakhir aku mau bikin puding karena request dari adik Jia dan abang Rizkinya. Ketepatan kemarin masih ada sisa puding Nutrijel, jadi aku menggunakan sesuai alur yang ada pada bungkus kemasan tersebut. Nah ini ada gula setengah gelas yang kupakai, lalu satu bungkus untuk Nutrijel, dan kemudian dimasak di air mendidih. Kalau udah mendidih ditambahkan sedikit ada penambah fitrit acid gitu namanya ya. Kemudian ini aku dinginkan dulu untuk sebelum masuk ke dalam kulkas ataupun freezer. Oke teman-teman, ini ada dua varian, ada rasa jeruk dan rasa stroberi, dan aku menggunakan 3 cup, dan ini kecil-kecil aja ya untuk tempatnya. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk aktivitasku. Terima kasih yang udah menonton dari awal hingga akhir. Semoga termotivasi dan terhibur. Dan yang baru datang, jangan lupa bantu subscribe aku karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum, terima kasih.